Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Pak Asep Solihin dalam pelajaran materi PKN, persiapan pelaksanaan ujian sekolah PPU Sekolah Dasar SDIT Salsabila. Materi hari ini makna Pancasila KD 3.1. Tentunya materi ini adalah materi lanjutan teman-teman semua. Dan teman-teman bersiap untuk mengikuti materi pelajaran hari ini. Baik, teman-teman yang solih-solihah, kita akan mulakan pelajaran hari ini dengan doa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni ilman. Ya, semoga doa kita ini dijabah oleh Allah. Kita akan mendapatkan karunia yang luar biasa dalam memahami pelajaran dan Allah menambah ilmu untuk kita semua. Semoga bermanfaat, semoga membawa keberkahan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Baik teman-teman, materi hari ini adalah kelanjutan dari materi makna Pancasila. Kita akan masuk kepada materi pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan butir-butir pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua, perlu diketahui bahwa Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan teman-teman yang solih-solihah, Pancasila, hari lahirnya diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang kita hafal dengan 5 silanya. Tetapi teman-teman, bagian terpenting bukan hanya dihafalkan, bukan hanya hafal, tapi yang utama juga adalah pengamalan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekitar rumah, lingkungan di sekolah, ataupun dimanapun kita berada. Nilai-nilai Pancasila harus terpatri dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran tentang butir-butir pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan masuk di butir di sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan inilah butir-butir pengamalannya. Yang pertama adalah percaya dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kita menganut agama Islam, maka tentunya kita harus percaya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan juga Rasulullah tercinta sebagai utusannya. Dan tentunya kita akan mengamalkan ajaran agama Islam. Sholat diantaranya, membaca Quran, berpuasa, dan tentunya sesaat lagi kita akan melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, bersikap toleransi kepada sahabat, teman, tetangga yang berbeda agama dan dengan kita. Toleransi teman-teman adalah sebuah sikap kita hormat menghormati dengan orang lain yang mungkin jadi berbeda suku, berbeda agama dengan kita, maka sikap hormat menghormati ini harus kita junjung tinggi. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kita memeluk agama Islam, mungkin bisa jadi di lingkungan rumah kita ada teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita. Oleh karena itu, pada butir ketiga ini tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, ya.
Dan tentunya ajaran kita masing-masing kita lakukan, kita amalkan sesuai dengan agama kita masing-masing. Sesuai dengan Al-Qur'an di surat Al-Kafirun yaitu lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Jadi kita masing-masing melaksanakan kepercayaan ibadah menurut agama kita masing-masing. Yang keempat, tidak membeda-bedakan sikap dan perilaku kita terhadap perbedaan agama. Jadi sekali lagi ya, butir-butir sila pertama ini, poin yang keempat tidak membeda-bedakan sikap dan perilaku kita terhadap perbedaan agama. Jadi kita tidak membeda-bedakan sikap terhadap agama sesama muslim atau kepada teman-teman kita yang berbeda agama. Sikap dan perilaku kita tetap sama. Kita menghadirkan nilai-nilai keislaman yang dimiliki oleh kita. Keramahan, kesantunan, kasih sayang, hormat. Ini kita berikan, ini kita lakukan kepada siapapun dan kepada agama apapun. Karena Islam rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi seluruh umat manusia apapun agamanya. Itulah Islam. Dan tentunya kita harus melaksanakan ini. Poin kelima, saling menghormati, tolong menolong dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya teman-teman, toleransi, hormat menghormati, tidak putus juga sampai dengan hormat menghormati saja, tapi terus kita angkat, kita tinggikan kembali dengan sikap atau sifat tolong menolong. Nah, jadi tadi setelah menghormati, setelah menjaga toleransi, maka menghadirkan sikap perbuatan tolong menolong walaupun berbeda agama. Dan kita tingkatkan juga yang namanya menjaga kerukunan, kebersamaan antar umat beragama. Jadi butir kelima ini ya saling menghormati, tolong menolong, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita akan lakukan ini karena sekali lagi Islam rahmatan lil alamin. Teman-teman perlu diketahui bersama ya, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa ini sesuai dengan surat Al-Qur'an. Ya, sesuai dengan kitab suci kita yaitu di surat Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Ahad yang Maha Esa. Qul huwallah, dialah Allah, ahad yang Maha Esa. Artinya, sila pertama sesuai dengan surat Al-Qur'an, surat Al-Ikhlas ayat pertama. Dialah Allah yang Maha Esa. Baik teman-teman semua, kita akan masuk di butir-butir pengamal Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia. Jadi teman-teman, sebagai sesama manusia di dunia ini, wabil khusus di negara kita, bangsa Indonesia, kita harus mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai hak, setiap manusia itu memiliki kewajiban, dan tentunya derajat kita sama dengan siapapun warga masyarakat negara Indonesia. Baik itu tukang beca, baik itu tukang koran, pelajar, pemulung, orang miskin, orang kaya, siapapun mereka, ya, kita sama derajatnya. Karena lagi-lagi Allah tidak pernah membedakan kedudukan seseorang di dunia ini. Allah hanya akan melihat keimanan seseorang. Ya teman-teman semua, di dunia ini derajat sesama manusia itu sama. Yang kedua, senang membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Teman-teman, butir sila kedua ini, kita harus memiliki karakter sikap membantu teman. Teman yang sedang memiliki kesusahan atau kesulitan, wajib kita bantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Teman yang sedang kesulitan, teman yang sedang bersedih, maka kita wajib membantunya dan kita wajib menghiburnya. Jadilah kita teman sahabat yang terbaik. Insya Allah. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Nah teman-teman,
butir sila kedua ini, yang ketiga adalah memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Jadi kita tetap prihatin, kita tetap mendoakan, dan kita pun tetap membantu orang-orang yang tertimpa korban bencana alam. Kita ikut merasakan kesedihan mereka, kita ikut merasakan kesulitan mereka, kita ikut merasakan kehilangan apa yang mereka rasakan. Dan tentunya hal yang dapat kita lakukan tidak hanya berdoa untuk mereka semua, tapi juga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka semua. Dan di Indonesia banyak sekali beberapa kejadian tentang bencana alam. Ada gempa bumi, ada banjir, dan lain-lainnya. Tentunya kita sebagai umat manusia, kita wajib memberikan bantuan buat mereka semua. Yang keempat, yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa. Ya, sikap tenggang rasa kepada semua orang. Jadi ya kita menghargai, menghormati orang lain, dan kita kembangkan sikap ini. Yang kelima, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap manusia itu memiliki hak asasi, hak pokok sebagai seorang manusia. Dan ini harus diakui dan dijunjung tinggi oleh siapapun tentang hak asasi manusia. Teman-teman semua, hak asasi manusia ini yang sering kita kenal disingkat menjadi HAM. Sila kedua ini sesuai dengan surat Al-Quran, yaitu di surat An-Nisa ayat ke-135, yang artinya atau potongan artinya, jadilah kamu penegak keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dia teman-teman ya. Jadi poin-poin di Pancasila pun ada korelasinya dengan Al-Quran. Dan tentunya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan apa yang kita dapatkan dalam surat Al-Quran, insya Allah. Kita akan masuk di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dan inilah butir-butir pengamalannya. Yang pertama, mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Jadi teman-teman semua, kita sebagai warga negara bangsa Indonesia yang harus bangga dengan negara yang kita miliki ini, kita akan mengembangkan dua sikap utama ini. Sikap yang pertama adalah sikap nasionalisme, yaitu sikap faham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi nasionalisme ini adalah menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan negara Indonesia. Kita juga harus mengembangkan sikap patriotisme. Sikap inilah sikap semangat cinta tanah air. Sikap bersedia mengorbankan diri, harta untuk kejayaan bangsa Indonesia, tanah air Indonesia. Dan ternyata Indonesia adalah satu negara yang besar dan kita sebagai warga negaranya bangga dengannya. Maka kita menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Kita bersiap menjaga tanah air Indonesia ini dengan segenap nyawa yang kita miliki. Dan kita siap menumpahkan darah untuk apa? Untuk menjaga negara bangsa Indonesia ini. Insya Allah kita memiliki karakter nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sama ya, tadi seperti karakter patriotisme ya. Jadi rela berkorban kita harus miliki demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita siap berkorban ketika negara membutuhkan kita, ketika negara bangsa Indonesia ini memanggil kita untuk membela bangsa yang kita cintai ini. Seperti para pahlawan yang beberapa masa yang lalu mereka bersiap menumpahkan dirinya, bersiap menjaga bangsa Indonesia ini dengan segenap dirinya. Untuk apa? Mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita miliki ini, rela berkorban. Baik teman-teman, yang ketiga, kita akan mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, dan ras.
Karena sila ketiga ini isinya persatuan Indonesia, ya. Dan Indonesia itu memiliki keragaman yang luar biasa, dari suku, agama, bangsa, ras, budaya, dan lain-lainnya. Maka teman-teman semua, kita harus kembangkan sikap saling menghargai ini. Agar apa? Tumbuhnya sikap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita tidak membeda-bedakan suku apapun yang ada di Indonesia. Baik suku Dayak, Sunda, Jawa, Betawi, Batak, dan lain-lainnya. Baik agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, atau apapun. Dan tentunya kita menghargai mereka semua. Seperti sebuah semboyan yang tertulis di sebuah pita yang digenggam oleh kedua kaki burung Garuda, lambang negara Indonesia, yang tertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Inilah sikap menghargai. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Setelah menghargai, maka kita akan mengangkat tinggi, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan yang kita miliki. Untuk apa? Untuk kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, kita akan mengutamakan kepentingan bangsa ini. Di atas apa? Di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi jangan dibalik. Kepentingan pribadi atau golongan itu lebih utama daripada kepentingan bangsa. Jangan seperti ini. Tapi tetap kepentingan umum, kepentingan bangsa ini, kepentingan negara ini harus berada di atas kepentingan pribadi kita. Di atas kepentingan golongan juga. Jadi yang paling utama adalah kepentingan bangsa yang paling utama, yang paling penting. Dan ini akan menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk kejayaan Indonesia. Teman-teman semua, sila ketiga ini sesuai dengan surat Al-Quran, yaitu di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Saling mengenal. Saling mengenal maka akan menumbuhkan persatuan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi ini sesuai dengan surat Al-Quran kembali, Pancasila ketiga ini. Jadi Allah ciptakan berbeda-beda, bahkan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi apa? Agar saling mengenal sehingga menumbuhkan ukhuwah, persaudaraan dan persatuan. Inilah kekuatan Pancasila di sila ketiga yang insya Allah dikuatkan dengan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kita masuk di butir-butir pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila keempat. Dan pengamalannya yaitu diantaranya yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah. Musyawarah ya maksudnya, untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah masalah, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah, di dalam kelas, maka ketika ada sebuah permasalahan yang menyangkut orang banyak terlebih dan terutama, maka kita harus putuskan, kita harus berikan cari jalan solusinya atau jalan keluarnya dengan cara musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama. Yang kedua, tentunya musyawarah kita lakukan untuk mencapai mufakat ini, kita harus menghargai hasil musyawarah ini. Jadi apapun hasil musyawarah ini kita harus hargai. Dan tentunya nggak hanya dihargai, tapi juga kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena insya Allah hasil musyawarah yang mencapai mufakat inilah yang terbaik yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk kesatuan dan persatuan. Yang ketiga, di sila keempat ini butirnya adalah ikut serta dalam pemilihan umum atau pemilu. Ya,
yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia setiap 5 tahun sekali. Ada Pilpres, pemilihan presiden, dan ada juga Pilkada, pemilihan kepala desa atau lain-lainnya. Jadi bagi usia 17 tahun ke atas yang sudah memiliki KTP, maka teman-teman itu wajib ikut serta dalam pemilihan umum tersebut, ya. Untuk apa? Untuk memilih wakil-wakil yang kita percayai, untuk apa? Untuk melanjutkan harapan impian kita sebagai warga negara, menjalankan aspirasi kita semua untuk keberlangsungan kepemerintahan dan kejayaan bangsa Indonesia. Sehingga nanti bangsa-bangsa luar, ya, itu akan memandang bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbaik karena memiliki wakil-wakil yang terbaik insya Allah, yang amanah tentunya. Yang poin keempat, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih melalui pemilihan umum. Jadi setelah ada sebuah pemilihan umum, kita akan mempercayakan kepada mereka yang telah terpilih untuk menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat. Untuk apa? Menjalankan roda pemerintahan bangsa Indonesia. Dan mereka berjanji sepenuhnya untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, Allah akan menilai segala perbuatan, segala apa yang dilakukan dalam hal menjalankan amanah-amanah ini. Kelima, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta menghormati dan menghargai pendapat orang lain, meskipun berbeda dengan pendapat kita. Sudah pasti, sudah fitrah, sudah lumrah bahwa kita pasti akan berbeda pendapat dengan orang lain, ya. Di dalam musyawarah, di dalam berbincang dengan orang lain, dalam bertukar pikiran dengan orang lain, ini pasti kita akan berbeda pendapat. Maka dengan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita wajib ya menghormatinya, menghargainya, dan tentunya kita pun tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Pendapat kita tidak kita paksakan ke orang lain, ya. Kita saling menghormati dan menghargai pendapat kita masing-masing. Dan tentunya kelak nanti pendapat yang terbaik yang kita lakukan dengan bertanggung jawab adalah pendapat yang diputuskan hasil musyawarah yang mencapai kemufakatan atau kebersamaan. Teman-teman, sila keempat ini sesuai dengan mohon maaf sebelumnya, kita masih bersambung ya. Masih bersambung, ada poin ke-6 ternyata. Poin ke-6 dalam Pancasila, sila keempat ini, yaitu berhati besar. Berhati besar untuk menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh musyawarah. Jadi setelah keluar hasil musyawarahnya, hasil rapatnya, maka kita harus berhati besar untuk menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh musyawarah. Karena insya Allah hasil musyawarah yang mufakat itu adalah keputusan bersama yang akan membawa kebaikan untuk orang-orang yang menjalankannya, untuk orang-orang yang melaksanakan musyawarah tersebut. Dan tentunya bukan hanya menerima dengan hati yang besar, tapi kita juga bekerja sama dalam menjalankannya dan untuk mempertanggungjawabkan hasil musyawarah tersebut. Jadi teman-teman semua, mencapai mufakat musyawarah kita terima dengan hati yang besar keputusannya, dan kita bekerja sama untuk melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan teman-teman, sila keempat ini sesuai dengan Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 38. Asy-Syura ini ya musyawarah. Asy-Syura, surah itu musyawarah. Ya. Allah berfirman, "Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun." Kata Allah, wa amruhum syura bainahum. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, wa amruhum syura bainahum. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Wah, jadi Allah lah yang memerintahkan untuk musyawarah. Untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Untuk memutuskan, menghasilkan mufakat dengan cara musyawarah. Ini perintahnya Allah dalam surat Asy-Syura ayat 38. Jadi insya Allah sila keempat ini pun sesuai dengan
perintah Allah dengan firman Allah bahwa dalam mengambil keputusan, dalam memutuskan sebuah masalah, kita lakukan dengan musyawarah. Insyaallah. Masuk butir-butir pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila kelima. Yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan. Butir yang pertama ini, kita harus memiliki semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan tentunya semangat gotong royong dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Jadi teman-teman, ketika ada orang-orang sekitar kita yang sedang menderita, tidak memiliki makan misalkan dalam hari tersebut, banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita temui di pinggir-pinggir jalan, yang mereka tidak dapat naungan tempat tinggal, tidak dapat menikmati rasa kenyang karena makanan, dan penderitaan-penderitaan lainnya, maka kita harus peduli kepada mereka semua. Peduli inilah yang harus kita hadirkan dalam hidup kita, dalam diri kita, sebagai bentuk korelasi pengamalan sila kelima. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang-orang lain. Nah, teman-teman semua, butir ketiga ini di sila kelima, ya, kita tidak melakukan apapun perbuatan-perbuatan kita yang dapat merugikan orang lain. Misal, kita membuang sampah sembarangan, membuang sampah di selokan atau di got rumah kita, atau bahkan melempar sampah, membuang sampah di sebuah kali. Itu semua akan merugikan orang lain. Akan menimbulkan kotor, menimbulkan bau yang tidak sedap. Juga apa? Akan menimbulkan bencana banjir karena air tidak dapat mengalir dengan baik. Teman-teman, ini hanya satu contoh kecil ya yang bisa berdampak sangat besar kerugiannya untuk orang lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan yang merugikan orang lain. Teman-teman nanti boleh ya sharing dengan teman-teman, dengan Pak Asep di learning nanti tentang perbuatan-perbuatan ini. Kita masuk keempat. Butir keempat itu melakukan, yaitu gemar melakukan perbuatan atau kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Jadi senantiasa warga bangsa Indonesia ini harus memiliki gemar. Gemar itu kesukaan, hobi ya, yaitu melakukan perbuatan atau kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Jadi kemajuan dan keadilan sosial. Jadi kenikmatan yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia-manusia yang ada di bangsa negara Indonesia ini. Yang kelima, kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah teman-teman, ini tidak kalah penting. Kita harus tawazun dalam Islam. Tawazun adalah menjaga keseimbangan. Dan menjaga keseimbangan ini antara hak dan kewajiban. Semua manusia memiliki hak, tapi tidak luput juga bahwa manusia itu juga memiliki kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban ini kita harus seimbang dalam kehidupan kita. Kita berhak mendapatkan hak yang sudah menjadi hak kita. Tetapi juga jangan lupa, kita pun harus melakukan dengan penuh tanggung jawab kewajiban yang merupakan kewajiban kita. Lakukanlah kewajiban terlebih dahulu, baru dapatkanlah hak yang menjadi hak diri kita. Insya Allah. Yang keenam, butir keenam ini adalah pengamalan Pancasila yang kelima, yaitu suka menolong orang lain. Jadi teman-teman semua, orang-orang yang suka menolong orang lain, ini juga sesuai dengan sila kelima. Tidak hidup boros. Jadi teman-teman yang suka menabung, suka berhemat, menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ketika lampu di rumah sudah siang hari, sudah pagi hari, matahari sudah muncul, terangnya sudah digantikan oleh matahari, maka lampu itu wajib kita matikan. Hemat energi. Hidup tidak boros sesuai dengan pengamalan sila kelima. Dan lain-lainnya, contoh-contohnya masih banyak lagi tentang hidup tidak boros atau hidup hemat. Teman-teman semua, sila kelima ini sesuai dengan surat Al-Quran yang artinya
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan atau berbuat kebaikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Nah teman-teman, ternyata Allah sudah memerintahkan kita dalam firman-Nya surat Al-Qur'an ini ya, bahwa kita harus berlaku adil dan berbuat kebaikan. Berbuat adil dan berbuat kebaikan. Dan Allah pun melarang untuk berbuat keji, kemungkaran dan kemusuhan. Jadi sila kelima itu sesuai dengan Al-Qur'an, salah satunya surat An-Nahl ayat 90. Oke teman-teman, kita masuk di materi selanjutnya yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sila pertama dalam penerapannya yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi seluruh warga bangsa masyarakat Indonesia itu wajib memeluk salah satu agama yang berada di bangsa Indonesia, yang berada di negara Indonesia. Jadi seluruhnya wajib beragama sebagai warga negara Indonesia. Sesuai dengan sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Nah teman-teman, jadi melakukan kegiatan kemanusiaan, ya, juga berani membela kebenaran dan keadilan, ini salah satu penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari dari sila kedua. Jadi ketika ada yang benar, kita wajib menyatakan benar. Ketika ada yang salah, kita wajib menyatakan salah. Jadi benar dan salah itu jelas harus kita perhatikan baik-baik dan tentunya kita harus berani membela dan menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi manusia itu ada sederajat sama, ya, sama derajatnya. Tidak membedakan si miskin dan si kaya, bos dan seorang buruh, seorang pelajar dan orang yang tidak dapat merasakan pendidikan. Mereka semua sama di mata bangsa Indonesia. Juga sama mereka di mata Allah. Dan lagi-lagi Allah hanya melihat keimanan dan ketakwaan seseorang. Tidak membedakan dia kaya atau miskin, dia ganteng, cantik atau jelek, ya. Tapi Allah hanya melihat seberapa keimanan mereka kepada Allah. Seberapa besar kecintaan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Allah hanya lihat itu. Jadi manusia itu sama sederajat. Sila ketiga. Sila ini, sila persatuan Indonesia ini menunjukkan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang sama derajatnya, yang sama haknya dan kewajiban-kewajiban asasinya. Tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan. Jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Semuanya sama di mata negara, di mata bangsa. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia. Sikap tenggang rasa serta saling menghormati antara sesama dan terhadap orang lain. Nah teman-teman, sila ketiga ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita kembangkan saling mencintai sesama manusia. Kita merasakan kesulitan, kesusahan, kesedihan orang lain, juga kita harus bersikap tenggang rasa, saling menghormati antar sesama manusia. Sila keempat. Sila ini menunjukkan sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya, ia harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Jadi teman-teman semua, ketika kita menggunakan hak-hak kita, maka kita harus sadar, kita harus mengamati
Bagaimana kepentingan negara dan bangsa ini? Contoh kecilnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berada di rumah, hak kita bermain misalkan, ya, hak kita bermain dengan teman-teman, lingkungan rumah kita. Tapi kita pun harus memperhatikan kepentingan lingkungan rumah kita. Kita memperhatikan kepentingan orang tua kita. Ketika orang tua kita sibuk di rumah, sedang repot, sedang sibuk merapikan rumah, membereskan rumah, maka kita harus melihat hal itu. Ketika kita akan menjalankan hak kita bermain dengan teman-teman, oh iya, ibu, bundaku sedang kesulitan, sedang sibuk di rumah. Aku sebelum bermain, aku bantu dulu di rumah, aku bantu dulu ibuku karena aku ingin menjadi anak yang solih-solihah. Nah ini teman-teman ya, salah satu contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menggunakan hak, tapi kita sadar ada kepentingan yang lebih utama di lingkungan sekitar kita. Atau kepentingan negara, bangsa, dan keluarga kita. Nah sila ini menyatakan di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi sila ini akan menjunjung tinggi musyawarah. Musyawarah ini akan diutamakan untuk kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Dan tentu tanpa adanya permusuhan karena perbedaan pendapat. Jadi ketika berbeda pendapat, ini tidak menjadi musuh. Ketika kita musyawarah, kita berdebat, berargumen, kita adu debat, adu argumen dengan orang lain, mengadu pendapat dengan orang lain, ya, mungkin bisa jadi dengan intonasi yang tinggi tapi tetap santun. Dan tentunya setelah musyawarah ini selesai, menghasilkan hasil musyawarah yang mufakat, maka perbedaan yang tadi kita debatkan, yang kita argumenkan itu hilang. Kita tumbuhkan kekeluargaan dan kebersamaan. Itu dia ya, fungsi dari musyawarah. Fungsi dari menghilangkan permusuhan karena berbeda pendapat. Tetap kita mencari mufakat dalam musyawarah tersebut. Untuk kebersamaan tentunya. Sila kelima, sila ini menjelaskan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajibannya yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan luhur, perbuatan yang baik yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu dikembangkanlah sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Maka bertumbuhlah cinta dan kasih sayang sama manusia, tumbuhlah suasana dan sikap karakter kekeluargaan dan kegotong royongan. Sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam, yaitu ukhuwah, persaudaraan, kebersamaan. Teman-teman semua, insya Allah kita sudah bersama-sama mempelajari butir-butir Pancasila dari sila pertama dan sampai dengan sila kelima. Juga dalam penerapannya dan dalam pengamalannya. Kita sudah pelajari, semoga kita pun dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Nah teman-teman, ini ada beberapa contoh soal dari materi yang baru saja kita pelajari bersama. Contoh soal pertama, kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan butir pengamalan Pancasila, yaitu sila keberapa teman-teman? Tentang ketakwaan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Iya, betul. Jawabannya adalah A, sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh soal yang kedua, menghormati hak orang lain merupakan butir pengamalan Pancasila pada sila keberapa teman-teman? Menghormati hak orang lain? Iya betul, adalah sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik teman-teman semua, ya, ini dua contoh soal yang Pak Asep sampaikan sebagai penutup di materi kita di makna Pancasila KD 3.1. Selamat belajar buat teman-teman semua, selamat menerapkan kehidupannya dengan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, sesuai dengan
firman-firman atau perintah Allah dalam Al-Quran, insya Allah. Kita lakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara, dan tentunya untuk agama yang kita banggakan, agama Islam. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi hamba Allah yang terbaik. Insya Allah. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Tetap semangat teman-teman semua. Teman-teman bersiap menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.